Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji mendapat sambutan luar biasa dari warga Surabaya. Selama masa kampanye sejak tanggal 26 September lalu, dukungan pun terus mengalir, mulai anak muda, warga, perkampungan, hingga kelompok masyarakat. Eri Cahyadi Armuji mengusung 7 program utama yang sebagian besar meneruskan program pembangunan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang sudah efektif dan banyak dirasakan warga. Apa saja program itu? Simak sorot spesial Eri Cahyadi Armuji selama 30 menit. Masa kampanye yang dimulai sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember dimanfaatkan pasangan Eri Cahyadi Armuji menyapa warga dengan belusuan ke perkampungan. Warga pun menyambut antusias kedatangan pasangan nomor urut 1 ini. Seperti yang terlihat di Kampung Putat Gede, di mana ibu-ibu atau emak-emak menyambut calon wali kota nomor urut 1 Eri Cahyadi dengan bernyanyi jargon kampanye Eri Cahyadi Armuji. Tak hanya bernyanyi, emak-emak juga menyambut Eri Cahyadi dengan berbagai parian atau pantun. Saling sahut parian atau pantun ini membuat Eri Cahyadi terhibur. Dalam pantun itu terselip doa agar Eri Cahyadi memenangkan kontestasi Pilwali dengan menjadi wali kota Surabaya meneruskan kepemimpinan Tri Risma hari ini. Jadi kami di sini komitmen bahwa gimana caranya pandemi COVID-19 ini bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah kota, lalu juga menggiatkan kembali ekonomi yang terimbas pandemi COVID-19. Sambutan meriah warga Kampung Putat Gede ini tak diduga Eri Cahyadi. Eri pun menjanjikan tunjangan intensif bagi RT, RW dan seluruh kader-kader Jumantik, Posyandu dan Bunda PAUD. Selain itu, BPJS gratis bagi warga yang berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah juga akan dilakukan Eri Cahyadi bila memenangkan kontestasi Pilwali Surabaya. Insya Allah seluruh program yang ada, yang saya rencanakan adalah untuk kepentingan warga. Salah satu contohnya adalah sekolah gratis untuk SMA, baik itu negeri maupun swasta kita berikan beasiswa. Yang mondok pun setingkat SMA kita berikan beasiswa. Yang nomor 2, seluruh warga Surabaya itu kita berikan BPJS, sakit langsung secara otomatis, gak perlu daftar, yang penting KTP Surabaya sudah tercatat dalam data BPJS. Tak hanya memberikan janji, di Kampung Putat Gede ini, Eri Cahyadi juga mempraktekkan cara mencoblos yang baik dan benar. Menurut mantan kepala Bapeko ini, saat mencoblos harus dilakukan 1 kali saja dan tidak boleh 2 kali. Karena hal itu akan dinyatakan tidak sah oleh KPU. Eri menambahkan, 1 suara menentukan masa depan kota Surabaya. Sambutan meriah warga terhadap paslon Eri Cahyadi Armuji juga terjadi di Kampung Wonokusumo Jaya Baru, Surabaya. Puluhan warga dan simpatisan menyambut meriah kedatangan Eri Cahyadi. Atas sambutan ini, Eri Cahyadi menjanjikan berbagai program bila terpilih menjadi wali kota meneruskan kepemimpinan Tri Risma hari ini. Salah satunya yakni memasang wifi gratis di balai RT atau balai RW. Menyediakan guru les di kampung-kampung untuk memberikan bimbingan belajar bagi siswa SD, SMP, dan SMA atau SMK, serta program Surabaya Academy, yaitu memberikan pelatihan dan menyediakan lapangan kerja. Mengakhiri kampanye di Kampung Wonokusumo Jaya Baru ini, Eri Cahyadi bersama warga, relawan, dan simpatisan melantunkan sholawat. Warga Wonokusumo Jaya Baru berharap paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji memenangkan kontestasi Pilwali meneruskan kepemimpinan Wali Kota Tri Risma hari ini.
kepada paslon Eri Cahyadi dan Armuji ini juga dilakukan warga kampung Bulak Banteng. Dukungan itu terlihat saat Eri Cahyadi bersama Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini menyapa warga di kawasan Surabaya Timur ini. Ini merupakan kemunculan pertama kali Tri Risma hari ini usai mendapatkan izin cuti kampanye. Risma pun banyak bercerita tentang sosok Eri yang pernah menjadi anak buahnya di pemerintahan Kota Surabaya. Risma mengajak ibu-ibu untuk mendukung Eri Cahyadi Armuji untuk memenangkan kontestasi Pilwali Surabaya agar bisa meneruskan program-programnya yang telah dilakukan selama 10 tahun. Untuk anak saya, Eri Cahyadi. Siap! Dan Pak Armuji yang akan menjadi calon wakil wali kota periode 2021-2026. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mungkin kesini ketiga kalinya, betul. Ketiga kalinya dulu sampai berasa panas lele sama lihat saluran. Jadi Ibu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Mas Eri ini jadi menjadi staf saya sejak PNS. Sejak Mas Eri menjadi PNS sama ayahnya, ini benar-benar Gusti Allah yang mengatur untuk anak saya Mas Eri bisa penyenangan pilih, insya Allah karena saya mengerti betul Mas Eri, insya Allah dia amanah. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh Risma dengan mengajak warga makan bakso bersama. Elsa, warga Bulak Banteng mengaku jika sosok Eri Cahyadi pantas meneruskan Wali Kota Risma. Selain cerdas, Eri dipandang oleh warga mempunyai jiwa kepemimpinan dan sifat yang bijak. Dukungan kepada pasangan Eri Cahyadi Armuji juga mengalir dari anak muda Surabaya atau kaum milenial. Seperti apa program Eri Cahyadi dan Armuji untuk kaum milenial Surabaya? Kami segera kembali. Ratusan anak muda Surabaya yang tergabung dalam Surabaya Berenergi menggelar deklarasi mendukung paslon nomor urut 01 Eri Cahyadi Armuji. Deklarasi ini merupakan bentuk keseriusan para milenial Surabaya menatap sosok yang mereka anggap mampu memimpin kota Surabaya 5 tahun ke depan, yakni meneruskan keberhasilan Wali Kota Risma dalam menata kota hingga mensejahterakan masyarakat. Mereka ingin memastikan sosok calon penerus Risma yang diyakini mampu membawa energi positif bagi kota Surabaya, khususnya dalam memajukan industri kreatif, pendidikan, hingga kesehatan. Kaum milenial dari beragam profesi maupun pekerjaan ini menyatakan siap memenangkan RG pada Pilkada Surabaya 2020. Pepeng, inisiator deklarasi Surabaya Berenergi mengaku jika sudah menimbang dengan matang untuk mendukung paslon nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji. Selain itu, melihat dari sosok Cawali Surabaya, Eri Cahyadi sebagai pemimpin milenial masa depan dinilai mampu memimpin kota Surabaya lebih baik lagi. Pada tanggal 28 Oktober saat kami melakukan deklarasi, kami sempat melakukan challenge atau melemparkan aspirasi, adakah dari pemimpin Surabaya yang ingin ada yang mau untuk meneruskan aspirasi kami, dan kebetulan yang hanya mau menjawab adalah dari paslon nomor 1. Sementara itu, Cawali Surabaya Eri Cahyadi yang datang bersama Armuji pada deklarasi itu menegaskan akan memberikan ruang sebanyak-banyaknya bagi anak muda Surabaya agar bisa berekspresi.
Menurut Eri, anak-anak Surabaya memiliki potensi besar yang harus dikembangkan. Insya Allah kaum milenial ini di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya Surabaya akan benar-benar menjadi energinya anak-anak muda di kota Surabaya. Membangun kota bersama, maka kota ini lompatannya akan menjadi lebih cepat. Karena itu saya sangat bergembira ketika para pemuda ini mendukung kita untuk memajukan kota Surabaya, membuat kota Surabaya menjadi lebih hebat lagi, dan membuat kota Surabaya membawa anak-anak mudanya ke pentas dunia. Beragam cara dilakukan kaum milenial Surabaya untuk mendukung paslon Eri Cahyadi dan Armuji. Puluhan anak muda di kawasan Surabaya Barat menggelar aksi dance flash mob atau menari bersama. Dengan gerakan energik, kaum milenial ini menampilkan tari kontemporer yang dilanjutkan dengan dance flash mob sambil membawa poster dukungan untuk Eri Armuji. Ilham Ramadana, salah satu milenial Surabaya, mengaku mendukung Eri Cahyadi dan Armuji karena paslon ini mendukung berbagai aktivitas dan inovasi anak muda Surabaya. Paslon Eri Cahyadi dan Armuji juga dianggap memberikan ruang lebih kepada anak muda untuk berkarya dan berinovasi. Sini kami menyelenggarakan dance flash mob untuk mendukung Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Paslon Eri Cahyadi Armuji membuktikan janjinya memberi ruang lebih kepada anak muda. Ini diperlihatkan Armuji saat melihat pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle karya anak muda Surabaya di Skate and BMX Park Surabaya. Cawawali nomor urut 1 ini memberikan apresiasi kepada generasi milenial Surabaya yang memiliki gagasan membuat pesawat tanpa awak. Bagi Armuji, karya pesawat tanpa awak atau drone ini memiliki banyak manfaat. Tidak hanya untuk videografi, tapi juga untuk memetakan peta bencana. Calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Armuji mengatakan, karya pesawat tanpa awak ini membuktikan bahwa generasi milenial Surabaya memiliki potensi. Karena itu, bila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji akan memberikan ruang kepada anak muda Surabaya untuk mengembangkan kreativitasnya. Diharapkan karya pesawat tanpa awak ini bisa menjadi pelopor teknologi di Indonesia. Kita benar-benar mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Inilah yang namanya teknologi. Teknologi di mana anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak yang punya potensi berkarya, dan itu patut kita hargai. Jangan lalu setelah lulus mereka ini tidak mempunyai suatu inovasi dan tidak mempunyai suatu gagasan ke depannya seperti apa. Bukan hanya pada kaum milenial, Eri Cahyadi Armuji juga berjanji akan memberi perhatian lebih kepada pendidikan, kesehatan, dan warga lanjut usia atau lansia. Pendidikan, kesehatan, dan warga lanjut usia juga menjadi perhatian utama pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya, Eri Cahyadi Armuji. Bahkan, Eri Cahyadi Armuji berjanji akan membebaskan ijazah siswa yang ijazahnya ditahan pihak sekolah akibat tunggakan biaya. Untuk merealisasikan janji itu, Eri Cahyadi Armuji membentuk tim Saber Ijazah yang terdiri dari sejumlah mahasiswa bibit unggul dan pemuda kota Surabaya. Sebagian besar ijazah yang ditahan merupakan siswa yang berada di jenjang SMA, SMK sederajat. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan jenjang menengah kejuruan ini tidak lagi gratis dan disubsidi seperti saat dikelola oleh Pemkot Surabaya melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah atau BOPDA.
Wajib belajar 12 tahun saat ini sudah dijamin oleh pemerintah kota Surabaya dan sudah diatur dalam Perda nomor 16 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan. Sejak itu, keluhan ijazah ditahan hampir setiap hari ditemui, mengingat pentingnya ijazah SMA SMK untuk persyaratan mencari pekerjaan dan menempuh pendidikan jenjang universitas. Eri Cahyadi berkomitmen dan berjanji akan memberikan subsidi dan bantuan biaya pendidikan bagi warga kota Surabaya yang menempuh pendidikan jenjang menengah kejuruan, sehingga tidak ada lagi warga kota Surabaya yang putus sekolah. Kalau insya Allah kan tadi banyak yang SMA sama SMK, jadi banyak ijazah yang belum bisa diambil karena masih ada tunggakan, apakah itu tunggakan SPP atau tunggakan bantuan yang lainnya. Karena itu insya Allah program kami, saya tidak ingin lagi melihat anak-anak SMA yang warga Surabaya mengalami kejadian seperti ini. Karena itu insya Allah program kami di 2021 adalah memberikan beasiswa kepada seluruh anak SMA yang ada di Surabaya. Kalau dulu itu Popda, tapi bentuknya tidak kita bisa berikan dalam bentuk Popda, tapi beasiswa. Dan dalam hitungan di sananya itu adalah termasuk biaya-biaya yang diperlukan. Jadi Pak, insya Allah setelah nanti 2021 kalau program kita bisa berjalan, tadi insya Allah yang namanya penunggakan ijazah atau ijazah tidak bisa diambil lagi, tidak terjadi di kota Surabaya. Tak hanya pendidikan yang menjadi perhatian Eri Cahyadi dan Armuji, paslon nomor urut 1 ini juga memperhatikan kesehatan warga, terutama yang berusia lanjut usia. Eri Cahyadi berjanji akan menggratiskan seluruh warga yang berKTP Surabaya untuk mendapatkan layanan pengobatan gratis di rumah sakit yang ada di kota Surabaya. Tidak hanya itu, kesehatan dan permakanan para lansia juga akan diperhatikan. Janji tersebut diungkapkan Eri Cahyadi saat mengunjungi para lansia di wilayah-wilayah RW 9 Ketintang Selatan, Surabaya. Eri menjelaskan dalam pemerintahannya nanti dirinya akan membuat fasilitas umum yang ramah lansia, ramah perempuan, dan ramah anak. Untuk lansia sendiri, ia menyiapkan sejumlah program seperti program kunjungan dokter ke rumah-rumah lansia untuk memastikan kesehatan lansia di Surabaya. Eri juga akan menggratiskan seluruh biaya listrik dan air bagi rumah yang hanya digunakan oleh lansia. Lansia insya Allah satu, kita buatkan semua fasilitas umum itu harus ramah lansia, ramah wanita, ramah ibu, dan ramah anak. Yang kedua khusus untuk lansia, insya Allah kita berikan dokter untuk lansia yang tidak bisa datang ke posyandu, visitanya langsung didatangi oleh dokter ke rumah. Untuk PMP-nya kita naikkan dari 7.500 menjadi 11.000, dan untuk makanannya kita naikkan dari 11.000 menjadi 15.000. Insya Allah juga akan kita berikan untuk gratis biaya listrik dan biaya air yang rumahnya ditinggali oleh lansia sendiri, maka kita akan gratiskan biaya listrik dan biaya airnya. Kalau berobat ke semua rumah sakit gratis itu untuk seluruh warga Surabaya. Jadi kalau dulu yang masuk adalah MBR, sekarang sudah tidak. Siapapun warga Surabaya, ketika memegang KTP Surabaya, maka secara otomatis tidak perlu rekom lagi dari puskesmas, tidak perlu lagi data dari MBR, tetapi setelah pegang KTP Surabaya, secara otomatis akan diberikan pengobatan gratis oleh pemerintah kota Surabaya, siapapun itu. Tadi kan sudah digambarkan oleh beliau itu keringanan-keringanan dalam beberapa hal, kemudian dukungan dokter misalnya kan, menyediakan dokter di sini, kemudian walaupun itu tidak langsung ke lansia, tapi untuk para cucu yang masih sekolah itu kan dia mau disediakan guru di balai RW, itu kan sangat-sangat bagus. Maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya, Eri Cahyadi Armuji mengusung program yang sebagian besar meneruskan program pembangunan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Eri Cahyadi Armuji, Adi Sutarwiono, mengatakan ada 7 program utama yang bersifat kerakyatan yang diusung pasangan Eri Cahyadi dan Armuji. Ketujuh program tersebut antara lain lapangan kerja untuk rakyat. Program ini berisi sejumlah poin aksi, yakni membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Menciptakan 10.000 pengusaha baru, menyiapkan intensif dan membangun sistem pelayanan investasi berkelas dunia, serta menyediakan 10.000 sertifikasi keahlian kerja gratis untuk warga. Selain itu juga kerjasama nasional internasional untuk program magang anak muda, 30.000 usaha mikro kecil dan menengah UMKM naik kelas go internasional, meneruskan revitalisasi pasar tradisional untuk kebangkitan ekonomi rakyat, mengembangkan dan memfasilitasi sentra-sentra PKL milik rakyat, dan membangun pusat ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Generasi cerdas. Program ini akan memperkuat pendidikan gratis SD dan SMP negeri, mendukung beasiswa pelajar SMA dan SMK, meningkatkan beasiswa kuliah dalam dan luar negeri untuk anak kurang mampu, berprestasi dan atlet, meningkatkan kesejahteraan guru swasta, GTT dan Bunda PAUD, meningkatkan layanan sekolah inklusi dan pusat layanan difabel, meningkatkan BOPDA untuk menaikkan mutu sekolah dan subsidi SD SMP swasta, serta menggelar bimbingan belajar di balai-balai RW. Hidup sehat. Program ini, pemerintah akan menyediakan BPJS untuk seluruh warga, meneruskan dan meningkatkan pengobatan gratis, memberikan 50.000 suplemen untuk lansia, kemudian meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, meningkatkan insentif kader pemantau jentik, memberikan nutrisi gratis untuk ibu hamil dan balita, meningkatkan jumlah puskesmas rawat inap, menaikkan insentif dan meneruskan fasilitas BPJS Kesehatan kader posyandu serta pendamping ibu hamil, dan menyediakan swab gratis untuk warga Surabaya. Bersih melayani. Melalui program ini, pasangan Eri Cahyadi Armuji akan meningkatkan kualitas layanan Pusat Komando 112 Respon Cepat Masalah Rakyat. Kemudian meneruskan program peningkatan kesejahteraan honorer, meningkatkan insentif untuk pengurus RT, RW, dan LPMK, memantapkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan membangun 4 mall publik mini di seluruh Surabaya. Peduli dan harmonis. Program ini berisi kegiatan memantapkan kerukunan antar umat beragama dan menjamin kebebasan beribadah seluruh umat beragama. Kemudian meneruskan dan meningkatkan program permakanan atau makanan bergizi gratis untuk lansia, difabel dan kurang mampu. Insentif untuk guru ngaji, guru agama dan pegiat keagamaan. Fasilitasi dan advokasi gratis terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak, serta kolaborasi meningkatkan keamanan kota dengan instrumen teknologi informasi. Berbudaya dan berkarakter. Program ini merevitalisasi fasilitas seni budaya dan olahraga menjadi berkelas dunia, meningkatkan insentif dan fasilitas BPJS pelaku seni dan budaya, mengembangkan wisata sejarah, wisata kota, dan MICE berbasis pemberdayaan warga, serta meningkatkan pembinaan atlet dan olahraga usia muda. Modern hijau tertata. Program ini akan merawat dan terus menambah ruang terbuka hijau atau taman kota, menyempurnakan manajemen sampah terpadu, kemudian mengembangkan sistem transportasi terpadu dan modern untuk mengurai kemacetan, pembenahan sistem drainase menuju Surabaya bebas banjir, dan menyediakan seluruh fasilitas publik yang ramah difabel, ibu hamil, serta lansia. Selama 10 tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, banyak hal yang telah dicapai. Untuk itu, kebaikan tersebut tidak boleh berhenti. Kreasi dan inovasi perlu terus digali. Kini saatnya memulihkan ekonomi pasca pandemi bersama Eri Cahyadi dan Armuji yang amanah dan teruji. Ingat, Surabaya nomor siji, calon wali kota yo nomor siji, Eri Cahyadi dan Armuji. Saya Tika Subandi, pamit undur diri.
Sampai jumpa dalam program Sorot selanjutnya.